Terima kasih karena telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel Rahman Gurung. Di dalam ilmu sains, kesalahan dan koreksi adalah anugerah. Kesalahan atau koreksi dalam sains itu sejalan dengan perkembangan sains itu sendiri. Artinya semakin sains itu banyak dikoreksi, maka sains itu akan lebih berkembang dan lebih maju. Walaupun teori Darwin sudah usang, ibarat kata itu sudah tua dan banyak sekali kesalahannya, dan memang benar teori Darwin itu memang banyak kesalahannya. Setelah diuji selama puluhan tahun dan ternyata ditemukan beberapa kesalahan dalam teori evolusi Darwin yang beberapa atau salah satunya yang akan saya kritik ini. Kesalahan dalam teori evolusi Darwin ini sayangnya dapat menjadi tempat untuk membantah teori evolusi yang sudah benar, karena tidak ada icon dalam teori evolusi yang sekuat Charles Darwin. Mereka membahas kesalahan teori evolusi itu menurut Darwin yang sudah 150 tahun lalu yang dikemukakan. Tentu saja sudah mengalami perombakan dan perbaikan dalam teori Darwin. Akan tetapi mereka membahas atau mengungkit kesalahan teori evolusi yang menurut Darwin. Sehingga kesalahan Darwin membuat kredibilitas teori evolusi yang sekarang menjadi jatuh. Dalam hal ini, ketika berbicara masalah evolusi, maka pembahasannya akan itu saja. Kalau tidak manusia berasal dari monyet, maka kalau percaya teori evolusi, artinya kamu murtad, kamu ateis. Sehingga esensi dari ilmu pengetahuan mengenai teori evolusi itu hilang. Karena biasanya para tokoh agama melarang pengikut setianya untuk belajar teori evolusi karena dianggap tidak sesuai dengan agama dan lain-lain. Berikut ini kesalahan teori evolusi dari Charles Darwin yang sudah dikoreksi atau terbukti salah. Darwin berpendapat bahwa bagian evolusi akan selesai atau evolusi akan selesai setelah suatu spesies atau suatu benda itu menjadi wujud terbaiknya. Dari statement ini kita mengenal banyak sekali miskonsepsi atau kesalahpahaman dari teori evolusi. Misalnya, jika manusia berasal dari kera, kenapa masih ada kera? Nah, begitulah asal dari kesalahpahaman ini adalah statement Darwin yang ini. Atau kenapa kera tidak berubah menjadi manusia? Sekarang tentu para ilmuwan dalam bidang teori evolusi sudah tahu jawabannya, dan sudah banyak mengklarifikasinya. Namun kesalahan Darwin ini membuatnya sangat melekat karena dia adalah ikon evolusi yang sangat kuat begitu. Sebenarnya kalau kita runut statement Darwin ini, kita tidak menemukan indikasi bahwa kera haruslah berubah menjadi manusia. Akan tetapi statement Darwin ini yang sudah saya sebutkan tadi itu berbunyi, evolusi akan berhenti atau selesai ketika sebuah spesies menjadi wujud terbaiknya. Misalnya begini, kita ambil contoh hewan ular. Evolusi ular itu belum selesai. Kenapa? Karena dia belum menjadi hewan yang merangkak gitu. Artinya untuk mencapai wujud evolusi yang sempurna, ular itu harus berevolusi menjadi hewan yang merangkak. Begitu pula hewan yang berjalan bungkuk, contohnya kera atau hewan yang masih menggunakan kaki dan tangannya untuk bergerak. Untuk mencapai wujud terbaiknya, maka kera akan terus berevolusi sampai menjadi hewan yang tegak atau berdiri. Sebab, sebagai contohnya, dulu nenek moyang manusia itu berjalan dengan merangkak, membungkuk, dan sekarang berdiri. Dan sekarang manusia yang merangkak dan membungkuk ini sudah punah dan menyisakan manusia yang berjalan tegak. Maka manusia berjalan tegak inilah yang
menjadi wujud manusia yang sempurna. Sekarang manusia yang merangkak dan membungkuk ini sudah punah dan menyisakan manusia yang berjalan tegak. Maka manusia yang berjalan tegak inilah yang menjadi wujud sempurna dari manusia. Dan evolusi akan berhenti ketika suatu spesies sudah menjadi wujud terbaiknya atau sudah menjadi sempurna begitu. Nah, disinilah kesalahan Darwin membuat miskonsepsi yang sering kita dengar, yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan orang yang menyampaikan miskonsepsi ini, karena memang kalau kita tidak jeli, maka kita akan berpikir hal yang sama juga seperti orang-orang yang salah dalam memahami teori evolusi ini. Jadi koreksi dalam statement Darwin ini adalah tidak ada sampai sekarang suatu spesies itu berhenti berevolusi. Kalau dilihat dari pemahaman mereka, kekeliruan pokok teori Darwin itu ketidakpahaman tentang guna masa atau waktu. Padahal evolusi berkomunikasi langsung dengan masa atau periode atau zaman atau waktu ini. Selama kita hidup dalam ruang waktu, kita akan tidak selesai dalam berevolusi. Karena evolusi yaitu hukum masa dan hukum waktu itu erat kaitannya. Hukum kehidupan maksudnya juga. Baik kita diam ataupun bergerak, masa akan terus berjalan. Selama kita berada dalam kurungan masa atau waktu, evolusi tidak akan pernah selesai. Selama kehidupan terus berlanjut, sekalipun kita diam sepanjang hidup, diri kita akan terus berevolusi. Awalnya menanjak, lalu menurun sampai kesudahannya menjadi tua dan mati. Dan evolusi akan berhenti ketika tidak ada kehidupan lagi. Begitulah salah satu keliruan Darwin yang sekarang kita sudah mengkoreksinya, atau para ilmuwan sudah lama mengkoreksinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih dan sampai jumpa.